kali ini saya akan membahas tentang dua hal penting dalam logika, yaitu term dan sesat pikir. Tenang aja, bahasanya bakal saya buat lebih santai supaya gampang dipahami. Pertama, kita bahas tentang term. Jadi dalam logika, term itu adalah kata atau gabungan kata yang menunjuk pada sesuatu. Nah, term ini dibagi jadi beberapa jenis. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada term konkret dan term abstrak. Term konkret itu kata yang menunjuk pada benda atau objek yang bisa kita rasakan langsung dengan panca indera kita. Contohnya seperti meja, manusia, atau pohon. Sedangkan term abstrak itu menunjuk pada sesuatu yang nggak bisa kita sentuh. Misalnya keadilan, keindahan, atau kebahagiaan. Jadi kalau term konkret itu bisa kita lihat atau pegang, term abstrak itu cuma bisa kita pikirkan atau rasakan dalam hati saja. Lalu ada juga term tunggal dan term majemuk. Term tunggal itu yang terdiri dari satu kata dan menunjuk pada satu objek, misalnya manusia atau rumah. Sedangkan term majemuk itu terdiri dari lebih dari satu kata yang membentuk satu konsep, misalnya gunung yang tinggi atau rumah yang besar. Jadi kalau term tunggal itu simple, term majemuk itu lebih kompleks karena ada tambahan keterangan. Selanjutnya ada term khusus dan term umum. Term khusus itu menunjuk pada satu objek tertentu saja, misalnya Presiden RI pertama. Sedangkan term umum itu menunjuk pada seluruh anggota kelompok yang sama, misalnya manusia atau mahasiswa. Jadi term umum itu cakupannya lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir itu adalah kesalahan dalam penalaran yang bikin argumen kita itu jadi nggak valid walaupun premisnya benar. Biasanya sesat pikir ini terjadi karena hubungan antara alasan dan kesimpulan yang kita buat itu nggak logis. Ada beberapa contoh sesat pikir yang sering banget kita temui. Yang pertama, ad hominem. Ini adalah ketika kita menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Misalnya, pendapatmu ini nggak valid karena kamu masih muda. Padahal seharusnya yang kita bahas itu argumennya, bukan orangnya. Lalu ada straw man, yaitu mendistorsikan atau membelokkan argumen lawan supaya lebih gampang diserang. Contohnya, kalau kamu nggak setuju dengan aturan ini, berarti kamu mau kekacauan. Padahal belum tentu seperti itu maksudnya. Yang ketiga ada false dilemma. Ini adalah ketika kita seolah-olah cuma punya dua pilihan ekstrim, padahal sebenarnya masih banyak pilihan lain. Misalnya, kalau nggak dukung kebijakan ini, berarti kamu menentang kemajuan. Padahal bisa aja ada posisi di mana kita itu berada di tengah-tengah. Gimana cara menghindari sesat pikir ini? Caranya, kita harus selalu memastikan hubungan antara alasan dan kesimpulan itu logis. 2. Pakai bahasa yang jelas. Evaluasi argumen secara kritis dan jangan menutup diri dari alternatif lain. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan berpikir kritis dan logis supaya argumen kita makin kuat dan nggak gampang terjebak dalam sesat pikir.